Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan hasil belajar pada materi bahaya nafza dengan metode dan pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan model pembelajaran project based learning pada siswa kelas 5 PTSD Negeri Jeblok tahun 2022 dan 2023. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang: 1. Penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. 2. Pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga pembelajaran tidak menarik. 3. Belum ada kegiatan yang menjadi pembiasaan peserta didik dalam hal literasi. Praktek ini penting untuk dibagikan karena: 1. Dengan pemanfaatan media pembelajaran audiovisual yang tersedia di sekolah, sehingga mampu membuat siswa terlebih tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. 2. Dengan memberikan kegiatan gerak atau permainan sederhana akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa semangat dalam melakukan aktivitas gerak. 3. Dapat dijadikan referensi bagi guru lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan yang dialami di sekolah saya. 4. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya: 1. Saya sebagai guru tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif serta mampu membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 2. Mendiskusikan dengan dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dan teman sejawat tentang RPP yang telah saya buat untuk mendapatkan masukan yang lebih agar RPP yang telah saya buat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tantangan. Yang menjadi tantangan adalah: 1. Kurangnya kegiatan literasi pada peserta didik. 2. Pelaksanaan PPL yang bertepatan dengan libur sekolah sehingga menjadikan banyak peserta didik yang tidak bisa hadir karena pergi berlibur bersama keluarga. 3. Belum maksimal memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator dan motivator. 3. Teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. 4. Kepala sekolah yang berperan sebagai penanggung jawab dan pengarah dan penasihat saat pelaksanaan rencana aksi pada awal sampai akhir. Aksi. Langkah yang ditentukan untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya: 1. Memaksimalkan sumber belajar dari buku paket dan menggunakan teknologi sebagai literasi melalui video dari YouTube. 2. Peserta didik dibiasakan membaca materi dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. 3. Pemanfaatan media belajar berbasis teknologi informatika atau penyampaian materi melalui slide dengan desain yang menarik. 4. Penggunaan model pembelajaran yang inovatif atau PJBL. 5. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 6. Meminta izin kepada orang tua atau oleh murid peserta didik. Strategi apa yang digunakan? 1. Menerapkan pendekatan saintifik. 2. Menerapkan model pembelajaran inovatif PJBL. 3. Menerapkan metode diskusi, tanya jawab, dan pembahasan. 4. Pemanfaatan media YouTube, media pembelajaran bahaya nafza, dan juga media pembelajaran pengertian mind mapping. Kemudian memanfaatkan sarana yang ada di antaranya laptop, proyektor. Berikutnya pemanfaatan sumber belajar dari buku LKS PJOK Sportif kelas 5. Proses dan orang yang terlibat. Proses pembelajaran yang dilakukan: guru melakukan perangkat pembelajaran. 1. Pertemuan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Dan yang terlibat di sini adalah guru dan peserta didik. Sumber daya atau materi yang digunakan: 1. Buku paket PJOK kelas 5 materi bahaya mengonsumsi nafza bagi kesehatan tubuh. 2. Video dari YouTube yang menayangkan video tentang bahaya mengonsumsi nafza dan pembuatan mind mapping. Terakhir, refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkahnya: 1. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang efektif optimal membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam melakukan aktivitas pembelajaran. 2. Pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa tidak bosan dan sangat bersemangat saat pembelajaran berlangsung. 3. Tercapai tujuan pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Mengapa?
Hasilnya sangat efektif. Dari pemberian tes, pengetahuan yang telah diberikan, nilai yang diperoleh oleh peserta didik meningkat dan telah mencapai KKM yang ditentukan. Mengapa? Karena dengan menerapkan metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran lebih menarik dan peserta didik lebih aktif dalam melakukan diskusi, tanya jawab, dan pengerjaan tugas sehingga memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi? Respon kepala sekolah sangat mendukung sepenuhnya atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Respon rekan teman sejawat sangat positif dan antusias, bahkan mereka ingin melaksanakan pembelajaran yang telah saya laksanakan karena dampaknya sangat besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan: 1. Bimbingan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru. 2. Dukungan teman sejawat yang turut membantu mempersiapkan peralatan dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 3. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah disediakan mulai dari persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini. Yang belum berhasil dari strategi ini adalah: 1. Penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. 2. Guru belum menguasai langkah-langkah pembelajaran. 3. Guru belum menguasai materi yang akan diajarkan. Pembelajaran yang didapatkan: guru harus lebih kreatif dalam memberikan inovasi pembelajaran, dapat menumbuhkan semangat didik dalam hal literasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal dan membuat modul ajar yang menarik sehingga membuat minat baca peserta didik dapat meningkat sehingga peserta didik dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa meningkatkan mereka dalam hal kompetensi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih.